Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito. Bersama kita sehat dengan tema kita kali ini kesehatan mental di era media sosial. Kita lanjutkan lagi ya, masih bersama dengan Dokter Putri dan juga Dokter Lisda. Tadi seperti apa Dokter Lisda, silakan. Oke, boleh dibantu untuk slide-nya ya. Mungkin sambil kita menunggu ya tayangan slide-nya. Jadi tadi kan kita udah banyak tahu ya bahwa ada banyak sekali masalah-masalah kesehatan mental yang mungkin muncul di era media sosial atau gadget saat ini. Nah, ini adalah dalam bentuk sudah terdiagnosa ya. Tapi ini hanya nice to know aja buat masyarakat ya. Karena ini harus dilakukan oleh psikolog ya ataupun dokter psikiater ya, atau dokter spesialis jiwa gitu. Dan itu penilaiannya nanti berdasarkan pada panduan penata laksanaan atau diagnosa penyakit-penyakit gangguan jiwa. Yang pasti harus diingat seperti yang disampaikan oleh Dokter Putri di awal tadi, bahwa kasus-kasus jiwa bukan hanya seperti yang ada pada stigma masyarakat ya, itu hanya pada kasus yang dalam tanda kutip gila misalnya disebut dan lain sebagainya. Tidak ya, jadi ada banyak sekali diagnosa gangguan jiwa ya. Mulai dari kecemasan dan lain sebagainya. Bahkan untuk kasus anak pun ada banyak, ada kayak gangguan perilaku menentang, gangguan perkembangan dan lain sebagainya. Gitu ya. Dan izin dok, walaupun misalnya dia ada gangguan jiwa di level dasar misalnya pun, Julia pernah lihat berbagai video yang memang dia pengobatan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang sudah parah. Itu rata-rata diawali dari yang biasa dulu, jadi lama-lama kemudian dia menjadi parah dan sama sekali dia sudah tidak bisa mengontrol dirinya. Berarti memang bagi pemirsa juga dan Julia juga pelajaran penting harus tetap aware dan berhati-hati ya. Jadi kalau sudah ada gejala harus cepat-cepat ya dok ya? Iya betul, karena jiwa ini kan sesuatu yang tidak tampak ya Ju. Yeah. Nggak bisa dipungkiri bahwa seringkali dia terabaikan akhirnya, karena kita hanya berfokus pada fisik. Menurut banyak orang, fisiknya sehat, udah pasti sehat. Jangan salah, orang rata-rata dengan diagnosa gangguan jiwa, fisiknya sehat. Ya, jadi kalau kita lihat nggak ada yang cacat. Gitu. Jadi secara fisik dia sehat. Tapi karena jiwa tadi tidak tampak, ya, yang pasti kita harus ingat bahwa definisi sehat yang sesungguhnya adalah fisik dan mental atau jiwa. Itu baru seseorang dikatakan sehat menurut WHO juga seperti itu. Jadi memang kita harus aware dengan keluhan yang nggak nampak secara fisik, seperti tadi rasa lelah terus-menerus, tidak serela makan misalnya, atau gangguan tidur, atau perasaan frustasi yang berkepanjangan gitu ya, merasa pesimistis sampai keinginan bunuh diri dan lain sebagainya. Apalagi sudah gangguan perilaku ya, yang sifatnya agitasi atau merusak atau membahayakan orang lain dan diri sendiri. Tentu itu harus membutuhkan penanganan secepatnya. Baik. Ya. Nah, ini adalah tanda gangguan mental ya. Misalnya nih dia mulai menarik diri dari lingkungan. Ini sebenarnya terutama ya, makanya juga kan IDAI sudah menyampaikan, Ikatan Dokter Anak Indonesia, bahwa anak apalagi sekarang itu kebanyakan kan dikasih gadget. Masih kecil, masih toddler gitu ya, masih balita. Sebenarnya di bawah 2 tahun itu tidak dianjurkan. Gitu ya, di bawah 2 tahun. Karena apa yang kita takutkan ini gangguan perilaku. Salah satunya dia tidak lagi mau berinteraksi. Karena sudah terlalu candu ya. Malah dia ketika nggak diberikan, dia akan tantrumnya itu berlebihan gitu, nyakiti dirinya itu berlebihan, nggak peduli dengan teman-teman yang harusnya di usia itu kan dia berinteraksi dengan sebayanya ya, gitu ya, atau beda-beda dikit lah gitu ya, itu akhirnya dia tinggalkan gitu. Kemudian perasaan cemas, jadi kalau kita enggak, mungkin kita pernah ya merasakan di mana baterai kita lowbat, itu rasanya kayak dunia kita runtuh gitu ya. Apalagi kalau kita, betul, dan kita nggak menemukan tempat untuk ngecas handphone, itu yang lebih pusing. Kalau ketemu sih enak ya, ya udah tinggal nunggu lah 10 menit juga udah berisi gitu ya. Kalau di perjalanan dan habis, tidak bisa kita menghidupkan kembali gadget kita. Nah ini, itu kan timbul perasaan cemas nih, gimana nih, gitu ya. Kemudian gangguan pola tidur tadi pasti tanpa disadari tiba-tiba udah jam 12 malam, akhirnya kita tidurnya udah kemalaman.
Gangguan makan. Nah, ada lagi yang lebih lucu, makannya sambil main gadget, Jul. Iya, kalau nggak sambil scroll tuh biasanya suka nggak enak gitu, suka ngosong aja masukin Betul makanan. sekali. Padahal kita tahu dulu ya dok ya, Iya. kita sudah diingatkan ya dari zaman nenek moyang kita, kalau makan hanya makan di meja Makan, makan, iya, di meja tidak makan. boleh ada terdistraksi dengan apapun, Iya. gitu ya. Kemudian rasa yang tidak cukup baik, ini berkaitan dengan perasaan tadi ya, gabungannya kayak burnout ya, cemas, lelah, frustasi gitu ya, ada semua di sini. Nah, bagaimana pencegahannya sekarang? Ya, jadi gimana sih caranya supaya nggak sampai ke situ? Apa kita nggak usah punya gadget? Jangan. Apalagi zaman sekarang bahaya. Ya, mana kadang-kadang kita ada namanya WFH ya istilahnya ya. Itu kan butuh yang namanya kayak lewat Zoom dan lain sebagainya. Nggak bisa ya kita tinggalkan gitu ya. Kita tetap harus mengikuti perkembangan zaman. Cuman pertanyaannya yang menjadi harus kita garis bawahi adalah bagaimana kita bisa mawas diri ya, atau kita lebih aware gitu ya. Misalnya kita membatasi screen time. Ini untuk kita, untuk anak, buat ibu-ibu muda yang punya anak usia toddler atau balita atau remaja atau mungkin sudah hampir menuju dewasa, tetap harus ada pengawasan dari orang tua, wajib. Namanya anak kan memang dari undang-undang kita kan juga yang di bawah 18 tahun itu masih kategori anak ya, artinya memang di bawah orang tua pengawasannya. Nggak boleh mentang-mentang sebentar lagi udah mau 15 udahlah bisalah sendiri gitu dilepasin, enggak. Itu masih tetap di bawah pengawasan orang tua. Ketika nanti sudah lewat 18 tahun ke atas, oke, dia mungkin sudah matang lah ya istilahnya, dia akan bisa berpikir sendiri, dia bisa membatasi diri sendiri dan lain sebagainya gitu. Kemudian detox berkala, artinya kita kayak detoksifikasi itu kan yang mengeluarkan racun ya. Masyarakat juga pahamnya seperti itu. Ya kita bisa, kalau kita udah dewasa sih ya udah kita bisa memilah lah intinya, mana yang negatif, mana yang positif. Yang negatif nggak usah kita telan banget, nggak usah terlalu difikirkan gitu ya. Nah balik lagi ke yang tadi, untuk anak remaja dan juga yang masih balita mungkin itu penting sekali untuk kita gitu ya. Kemudian durasi hampir mirip ya, jadi kalau kita seorang yang selalu akan memegang gadget gitu ya atau berinteraksi dengan sosial media, bagaimana kita melihat durasinya itu kita batasin. Kemudian perkuat relasi offline. Nah, jadi lebih banyaklah bertatap muka, Jul. Cuman kadang-kala kan kita kadang kasus Covid naik, WFH lagi, di rumah kasus lagi. Covid turun, WFO lagi gitu ya. Jadi berubah-ubah ya sejak kita mengenal era pandemi dan sekarang masuk di era new normal. Gak bisa kita pungkiri kadang WFH, kadang WFO gitu ya. Untuk kita anak pun kan gitu ya. Kadang dia disuruh WFH, kalau kasus lagi banyak, kadang disuruh datang ke sekolah gitu. Kalau lagi di rumah disuruh ibu-ibunya ngidupin Zoom belajarnya kan gitu ya. Jadi memang anak-anak sudah terpapar dengan ini sosial media, dengan digital gitu. Dan nggak bisa juga nggak kita pakai gitu karena memang keadaan yang membuat kita harus bisa mengimbangi gitu ya. Dan terakhir kalau konsultasi sih kalau udah ada keluhan ya, kalau kita merasa tadi harus aware untuk sesuatu yang memang tidak tampak, tapi hati-hati walaupun tidak tampak itu tetap adalah definisi sehat yang sesungguhnya itu bukan cuma fisik ya, sekali lagi, tapi juga adalah mental yang sehat. Jangan sampai kita melihat kasus bullying itu yang membulinya itu rata-rata sehat ya. Iya. Tapi apakah kita bisa menyebut dia sehat yang sebenarnya? Sedangkan dia melakukan bullying. Walaupun dia masih kecil ya. Enggak ya dok ya. Enggak dong, jelas. Dia bukan seseorang yang benar-benar sehat. Karena apa? Mentalnya nggak sehat. Gitu. Sebenarnya dalam tubuh yang sehat itu juga ada jiwa yang sehat harusnya di balik itu. Gitu ya. Jadi jangan sampai terfokus kadang orang tua di rumah itu yang penting anaknya sehat secara fisik. Berat badannya oke, tinggi badannya oke, nggak ada yang lecet gitu ya, nggak ada yang keluhan apapun gitu, bersih. Lupa untuk mendidik mental tadi, lupa untuk membatasi tadi, sehingga akhirnya anaknya terlalu jauh sekali berpikirnya. Ya, sekarang aja kita tahu kasus-kasus pembunuhan aja banyak dilakukan oleh anak di bawah umur. Menjadi pertanyaan, kenapa bisa? Dia sudah mengerti ya untuk menghabisi nyawa manusia gitu, padahal dia pun konteksnya masih di bawah umur gitu. Nah kalau kita lihat pas dihadirkan nih sehat secara fisik, nggak ada cacatnya, nggak ada kurangnya, tapi ternyata yang bermasalah apa? Mental health-nya, kesehatan mentalnya. Dan itu tidak bisa dipungkiri kalau dia di bawah 18 tahun itu pola asuh akan berperan besar di dalamnya. Mungkin memang
selain dari pola asuh, memang dia ada multifaktorial ya untuk seseorang itu memang mengalami gangguan mental. Pola asuh, kalau masih anak, beban psikis yang dia terima, misalnya dari penglihatan, traumatik ada di dalamnya, gitu ya. Ciri kepribadian juga ada di dalamnya, memang multifaktorial. Tapi di dalam itu tetap ada yang namanya pola asuh tadi. Akan sangat besar pengaruhnya, porsinya pola asuh ini tadi. Gitu, ya. Nah, ternyata dia nyampe nih di peran keluarga dan masyarakat. Jadi memang peran keluarga itu kan adalah barrier pertama ya yang akan dijumpai gitu. Jadi ketika dia tempat belajar pertama anak lah adalah keluarga. Makanya tadi kalau dari pola asuhnya sudah diperkuat ya, dikenalkan dengan yang namanya digital, misalnya ketika dia sudah 2 tahun ke atas ya, diperkenalkan, tapi kita bisa bagaimana mengedukasi anak-anak ini bahwa oh ini gunanya itu nak, misalnya untuk kalau sewaktu-waktu ibu gurunya belajar di rumah, nyuruhnya dari rumah gitu-gitu ya, tapi bukan untuk scrolling yang ada tindakan-tindakan pemukulan, kekerasan, kemudian tindakan-tindakan yang seks bebas dan lain sebagainya gitu. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan itu kepada anak-anak di rumah gitu. Jadi itu adalah peranan keluarga. Dan juga untuk di masyarakat sih jangan sampai meremehkan keluhan mental. Kadangkala ini sering sekali terjadi ya dok ya. Keluhan kesehatan mental itu tidaklah dianggap keluhan oleh masyarakat dan bahkan keluarga. Contoh, dia sedih berkepanjangan, itu tuh gak dianggap sebagai keluhan mental Jul oleh keluarga dan masyarakat. Dianggapnya apa? Sebagai dalam tanda kutip cengeng. Padahal ini anak dengan nangis terus-menerus itu gak ditanya, ternyata dia kasusnya kasus bullying di sekolah. Akhirnya kan ada kasusnya kan, dia terjadi apa? Dia ngambil jalan pintas, lebih baik dia bunuh diri. Karena tempat pertama dia aja, keluarga aja menganggap dia itu cengeng. Tanpa bertanya, apa sih penyebab dia seperti itu. Nah, makanya gak bisa kita yang terakhir ya, terutama tidak meremehkan keluhan mental. Dan 80% kita itu meremehkan keluhan tersebut. Baik. Menganggap itu tuh nggak penting. Kamu aja yang lebay. Nah gitu kata-kata yang sering mengganggu mental ya. Jadi justru dia makin down ya dok iya, ya. jadi bukannya memberikan support ya ataupun apa namanya kan biasanya kan terapi itu ada psikoterapi juga ya kalau di jiwa ya. Jadi kita terapi secara psikologinya. Bukan memberikan psikoterapi, malah tambah memperburuk ya dok ya. Dengan ucapan-ucapan yang kadang cuma satu kata, lebay, dah ditinggal misalnya. Itu kan jadi kan, apa iya ya aku lebay ya gitu. Padahal ini orang sebenarnya udah ngasih tanda loh. Aku tuh mengalami gangguan cemas, aku tuh mengalami yang sebentar lagi akan menuju depresi nih gitu. Malah akhirnya tambah jauh. Jadi lebih parah dan berarti penting sekali peran keluarga di situ ya dok ya. Baik, semakin menarik ya pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi ya dok. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.